segenap hati aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku berhutang firman-Mu siang dan malam ku berhutang firman-Mu aku lakukan ya Tuhan tujuan hidupku hanya untuk siang dan malam ku berhutang firman-Mu aku lakukan ya Tuhan tujuan hidupku hanya untuk Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa kami mengucap syukur terima kasih untuk kesempatan petang hari ini, di mana kami semua boleh kembali berkumpul di tempat ini. Kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Untuk itu layak dan kuduskan setiap kami Tuhan, ampuni segala kekurangan, kesalahan, bahkan dosa-dosa kami ya Tuhan. Karena kami mau kebenaran menjadi bagian daripada hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan juga Roh Kudus bimbing hamba-Mu dalam menyampaikan materi hari ini, renungan hari ini, juga berkati setiap kami yang hadir di tempat ini, bantu bimbing tuntun kami semua, berikan kami pencerahan setiap kami mendengarkan kebenaran, sehingga kami dapat dengan mudah mengerti dan memahami semuanya dan menjadi berkat tersendiri bagi kami semua. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk teman-teman yang mungkin saat ini belum bisa hadir di tempat ini Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan gerakkan hati mereka sehingga mereka boleh mempunyai kerinduan untuk datang bersekutu dan belajar firman bersama-sama dengan kami di tempat ini di hari yang akan datang. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami buka komsel hari ini. Semua katakan amin. Ya, shalom, selamat malam semuanya, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Kita buka terlebih dahulu kitab suci kita, HP suci kita. Ayat kita ambil dari Yohanes 14 ayat yang ke-21. Yohanes 14 ayat yang ke-21. Sudah ketemu ya? Yohanes 14 ayat yang ke-21. Oke, saya bacakan ya. Yohanes 14 ayat 21. Dikatakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, sudahkah kita mengasihi Tuhan? Mungkin banyak orang berkata bahwa mereka mengasihi Tuhan,
Tetapi pernyataan seperti itu tidak menjamin hubungan yang akrab atau istimewa dengan Tuhan Yesus. Atau mungkin kita menyanyikan begitu banyak lagu rohani tentang keagungan Tuhan Yesus. Itu pun bukan jaminan bahwa si penyanyinya itu benar-benar mengasihi Yesus. Membangun begitu banyak gedung atau tempat-tempat rohani yang mengusung nama Yesus, itu pun juga tidak menjadi jaminan bahwa si pembuatnya itu benar-benar mengasihi Tuhan. Atau mungkin menulis begitu banyak artikel seperti renungan-renungan rohani sekalipun, itu juga sama. Itu tidak bisa menjadi jaminan. Nats kita ini menegaskan bahwa kasih murid kepada Tuhannya itu diwujudkan melalui ketaatan si murid pada perintahnya, baik dalam sikap, perasaan, dan tindakan. Orang yang mengasihi Dia, orang yang mengasihi Tuhan, itu adalah orang yang taat. Setuju ya? Oke. Nah, bukti nyata kasih seorang kepada Tuhan adalah ketaatan terhadap perintah-perintahnya. Iya dong, percuma saja kita bicara tentang mengasihi Dia kalau kita tidak mau taat kepadanya. Artinya apa? Artinya di sini kita dituntut untuk melakukan sebuah pembuktian daripada apa yang sudah kita nyatakan. Nah, untuk itu renungan Komsel kita pada hari ini saya beri tema buktikan kasih-Mu. Nah, berdasarkan dari nats bacaan kita tadi, Tuhan memberikan kepada kita cara untuk membuktikan bahwa kita itu benar-benar mengasihi dirinya. Bagaimana caranya? Caranya yaitu memegang dan melakukan perintahnya. Dikatakan tadi, barang siapa memegang perintah dan melakukannya, dialah yang mengasihi Aku. Pertama, perhatikan kata memegang di sana. Kata memegang di sana di dalam bahasa Yunani menggunakan kata bahasa Yunani eko, dan kata eko ini ditulis dalam bentuk present atau kini, yang artinya hal ini dilakukan saat sekarang ini dan dikerjakan secara terus-menerus, berulang-ulang. Arti daripada eko itu sendiri memiliki beberapa pengertian. Nah, diantaranya seperti mempunyai, memegang, menyimpan, memelihara, memperoleh, atau memiliki. Frasa memegang perintah ini menunjukkan bahwa orang itu mengerti firman dan menjadikannya sebagai miliknya. Dan karena firman tersebut sudah menjadi satu dengan dirinya, berarti orang tersebut harus siap diajar dan dididik dengan benar olehnya. Ya, jadi bukan hanya menunjuk pada pengertian intelektualnya saja, tetapi juga ada iman terhadap firman yang telah dimengerti secara intelektual itu. Frasa memegang atau memiliki perintah-perintah ini menyiratkan lebih dari sekedar kepemilikan atas perintah-perintah itu. Ini menyiratkan bahwa mereka itu menangkap atau memahaminya dengan jelas. Ya, jadi bukan hanya sekedar sekedar tahu perintah-perintah Tuhan, tetapi yang dimaksudkan di sini adalah orang tersebut itu tahu dan juga memahami perintah-perintah tersebut. Jadi seperti itu. Nah, inilah yang Tuhan mau dan inginkan. Orang-orang percaya itu harus benar-benar memegang, memiliki dan memahami semua perintah-perintahnya. Jadi tidak hanya sekedar tahu ya kita disuruh seperti ini, tapi kita nggak benar-benar paham. Nah, Tuhan nggak mau seperti itu. Yang Tuhan mau adalah ketika kita tahu, kita juga paham juga daripada apa yang diberitakan. Nah, maka tidak bisa tidak. Ketika kita itu mengaku bahwa kita adalah orang Kristen atau orang beriman yang mengasihi Tuhan, yang pertama-tama kita lakukan adalah harus mulai memegang, memiliki, dan memahami firman-firman terlebih dahulu di dalam hati dan hidup kita. Dan hal itu tidak boleh ada hanya untuk sesaat atau untuk dalam keadaan-keadaan tertentu atau sementara waktu saja, tetapi harus terus ada di dalam sepanjang hidup kekristenan kita. Karena itulah yang dikehendaki oleh Kristus bagi setiap orang percaya. Ya, tetapi tidak cukup hanya sampai di situ saja ya saudara. Kita tidak bisa hanya berhenti sampai memahami perintah-perintahnya saja untuk membuktikan bahwa kita itu benar-benar mengasihi dirinya. Ada step atau langkah selanjutnya, di mana hal ini bisa dikatakan menjadi satu paket tindakan ketika kita ini mau membuktikan bahwa kita itu benar-benar mengasihi Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, nah kita baca lagi ayat yang ke-21. Dikatakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya,
Dialah yang mengasihi aku. Nah, step atau langkah selanjutnya adalah tindakan kita berikutnya, yaitu setelah kita memperoleh dan memahami firman itu dalam hati dan hidup kita, maka tindakan kita berikutnya adalah kita harus melakukan apa? Ya, dalam hal ini tentunya melakukan segala perintah-perintahnya. Nah, melakukan perintah-perintahnya artinya adalah menyesuaikan, membentuk diri kita dan kehidupan kita berdasarkan aturan-aturan tersebut. Bukan lagi kita memakai aturan main kita sendiri. Dan karena di dalam bahasa asli kata ini juga ditulis dalam bentuk present atau kini, maka hal ini tentunya juga tidak bisa kita lakukan sesekali saja atau dalam waktu-waktu atau keadaan-keadaan tertentu saja, melainkan harus terus kita lakukan di sepanjang hidup kita. Sebagai orang Kristen, kita harus menjadi pelaku firman di sepanjang kehidupan kita. Amin. Kewajiban orang-orang yang mengaku sebagai murid Kristus, setelah mereka menerima perintah-perintah Kristus, maka mereka harus melakukannya. Sebagai orang yang dipanggil dan mengaku Kristus, kita telah menerima perintah-perintah dari Kristus, baik yang kita dengar dan yang kita baca. Artinya, kita memiliki pengetahuan tentang perintah-perintahnya itu. Namun, itu belumlah cukup jika kita memang ingin membuktikan bahwa diri kita sebagai orang beriman itu benar-benar mengasihinya. Kita harus menuruti perintah-perintahnya. Siapa saja yang akan dipandang dan diterima Kristus sebagai orang-orang yang dikasihinya? Ya, mereka itu adalah orang-orang yang memegang perintahnya dan melakukannya. Dengan ini Kristus menunjukkan bahwa semua hal yang dikatakannya di sini kepada para murid itu tidak hanya dimaksudkan bagi orang-orang yang sekarang menjadi pengikutnya saja, tetapi juga bagi semua orang yang percaya kepadanya oleh pemberitaan mereka. Nah, artinya apa? Artinya ini perintah ini itu tidak hanya berlaku kepada mereka saja di waktu itu saja, tetapi perintah ini berlaku bagi semua orang percaya di sepanjang zaman. Jadi ada satu, ini bisa dikatakan juga sebagai satu perintah ya, agar kita memegang dan melakukan seluruh perintah-perintahnya. Nah, ini bukan perintah hanya di saat itu saja, bukan di zaman itu saja, tapi untuk seluruh orang percaya di sepanjang zaman. Oke, jika kita berbicara tentang mengasihi, maka itu berarti lebih dari sekedar kata-kata. Tentunya hal ini membutuhkan komitmen dan tindakan. Jika kita mengasihi Kristus, maka kita harus membuktikannya dengan menaati apa yang Ia katakan dalam firman-Nya. Karena itu bukti bahwa kita mengasihi dirinya. Saya coba kutip kata-kata dari Lawrence Richard. Richard berkata begini, ketika kita menanggapi kasih Tuhan dengan ketaatan, kita dekat dengannya. Jika kita tidak melakukannya, kita tersesat dan dia tampak tidak nyata bagi kita. Ini bagus banget kata-katanya. Saya coba ulang ya. Ketika kita menanggapi kasih Tuhan dengan ketaatan, kita dekat dengannya. Jika kita tidak melakukannya, maka kita tersesat dan dia tampak tidak nyata bagi kita. Itu kata Richard. Hampir tidak berbeda dengan Calvin. Calvin berkata begini, bahwa bukti yang tidak diragukan lagi akan kasih kita kepadanya terletak pada ketaatan kita terhadap perintah-perintahnya. Dan alasan mengapa dia begitu sering mengingatkan para murid tentang hal ini adalah agar mereka tidak menyimpang dari tujuan ini. Sebab tidak ada sesuatu pun yang membuat kita lebih rentan daripada terjerumus ke dalam kasih sayang kedagingan, sehingga mencintai sesuatu yang lain selain daripada Kristus di dalam nama Kristus. Itu kata Calvin. Sekarang coba kita lihat di dalam Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat yang ke-15. Dikatakan di sana, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah.
Bapak Ibu, kita tidak usah berpikir bahwa Tuhan yang tidak terlihat atau mungkin seakan terasa jauh karena kehadirannya tidak bisa nyata di hadapan kita. Lalu kemudian itu menjadi satu alasan atau halangan bagi kita untuk tidak dapat menyatakan kasih kita kepadanya. Sekalipun dia tidak terlihat, sekalipun dia ada jauh dari pandangan mata kita, kita tetap dapat menunjukkan atau membuktikan kasih kita kepadanya. Yaitu apa? Dengan menaati segala perintahnya. Adam berkata begini, jika kamu mencintaiku, patuhi perintah. Jangan sedih memikirkan karena aku terpisah darimu. Bukti paling kuat yang dapat kamu berikan tentang keterikatan dan kasih sayangmu padaku adalah dengan menaati perintah-perintah. Ini akan kuterima sebagai bukti kasih sayangmu yang lebih besar daripada air mata. Ya, jadi ini berbicara tentang ketaatan juga. Jadi ketika di satu sisi kita membuktikan kasih kita juga belajar untuk taat kepada Tuhan. Untuk itu, jika saudara mengaku bahwa saudara adalah pengikut Kristus, orang Kristen, maka kita punya satu kewajiban yang harus kita lakukan di dalam sepanjang hidup kita, yaitu membuktikan kasih kita kepada Allah. Dengan memiliki firman itu dalam hidup kita dan melakukan apa saja yang menjadi daripada ketentuan-ketentuan yang ada di dalam semua perintah-perintahnya itu. Dan jangan lupa, pada waktu kita melakukan pembuktian, di saat yang sama upah besar diberikan juga pada kita. Kita lihat di ayat 21b. Di ayat 21b dikatakan, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan menyatakan diriku kepadanya. Perhatikan kata-kata Belford. Belford bilang begini, sebab pahala dari mengasihi dia itu sangat besar. Bukan hanya satu, tetapi dua pribadi yang maha kuasa itu, yaitu Allah Bapa dan Allah Putra, akan menunjukkan kasihnya kepadanya. Nah, ini catatan ya, bagian ini bukan berarti mengajarkan bahwa agama itu semata-mata adalah perbuatan, atau pernyataan ini tidak boleh diartikan bahwa orang beriman mendapat kasih Allah itu melalui ketaatan. Kasih Allah itu tidak bergantung pada ketaatan manusia, melainkan berdasarkan kebaikan atau kemurahan atau belas kasih Allah semata. Karena iman yang benar, iman yang menyelamatkan itu menghasilkan ketaatan. Setuju ya? Ya, jadi ungkapan ini hanya mau menunjukkan perwujudan kasih Bapa itu yang lebih jauh dan lebih besar kepada orang-orang tersebut. Oke, jadi kita pada kesimpulannya, jadi cara untuk membuktikan bahwa kita adalah orang percaya yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan adalah dengan memegang, memahami perintah-perintahnya dan melakukan apa yang menjadi perintah-perintahnya. Karena kasih sejati ditunjukkan melalui kepatuhan atau ketaatan terhadap perintah-perintah Tuhan. Nah, sekarang saya mau tanya, adakah kerinduan dalam hati Bapak Ibu Saudara sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, sebagai orang beriman untuk membuktikan kasih saudara kepada Tuhan? Nah, jika tidak ada, maka sesungguhnya iman saudara yang sangat dipertanyakan. Namun jika ya, hari ini juga saudara bisa memulainya. Mulailah dengan terus belajar firman Tuhan, pelajari firman Tuhan itu dengan sungguh-sungguh, miliki, pahami firman itu dalam hati dan hidup saudara, dan kemudian lakukan apa saja yang firman itu perintahkan. Amin. Haleluya. Amin. Buktikan kasih. Kiranya firman Tuhan atau renungan pada hari ini dapat memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, terlepas dari perbedaan-perbedaan yang ada
terlepas dari apa nama pandangan ini, apa nama pandangan ini, hanya ada satu nama, bos kita, yaitu Yesus. Hanya ada satu nama, yaitu Yesus, yang memberikan kita kepastian, yang memberikan kita kemenangan. Amin. Amin. Oke, kita tutup satu lagu pujian, hanya nama Yesus. Tiada jalan ada bingkai Yesus ada, Yesus ada di sana, memberiku jawaban. Akhirnya kenyataan, akhirnya kenyataan, yang tak mampu bertahan. Yesus ada di sana, Yesus ada di sana, memberi jawaban, memberiku jawaban. Hanya Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan Bapa dalam kerajaan surga, Bapa kami kembali mengucap syukur terima kasih karena kami boleh menyelesaikan seluruh jalan di Komsel pada malam hari ini. Terima kasih juga Tuhan untuk bimbingan dan pengertian dan pemahaman dari Engkau buat kami semua yang ada di tempat ini. Tuhan, sempurnakan segala sesuatu yang tidak sempurna, yang berdasarkan dari apa yang pikiran kami, tapi kami mau belajar tunduk Tuhan di bawah otoritas-Mu. Biarlah apa yang menjadi pikiran-pikiran kami itu bisa menjadi daripada pikiran-pikiran-Mu yang menyempurnakan semua, baik itu dari pemahaman kami, pengertian kami tentang segala sesuatu, dan khususnya yang berkaitan dengan kebenaran Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan, teguhkan iman kami, teguhkan hati kami, pemikiran kami semua, sehingga kami pulang boleh membawa berkat rohani Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk Pak Teguh yang sudah menyediakan konsumsi untuk malam hari ini. Tuhan berkati juga apa yang menjadi berkat jasmani kami hari ini. Tuhan kuduskan, biarlah melalui makanan dan minuman yang ada di tempat ini, Tuhan boleh memberikan kekuatan baru, kesehatan baru. Tuhan, kami juga berdoa karena sebentar lagi kami akan pulang kembali ke rumah masing-masing. Tuhan melindungi, Tuhan sertai Tuhan, jauhkan dari segala yang jahat, jauhkan dari segala yang tidak baik, tidak benar, dan kami boleh sampai dan tiba di rumah kami semua dengan keadaan selamat, tidak kekurangan satu apapun. Dan kami boleh kembali bertemu Tuhan di hari yang lainnya, hari Minggu khususnya juga Tuhan, bertemu kembali. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk segala sesuatu pada malam hari ini. Menjadi pelajaran penting bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami tutup Komsel malam hari ini. Semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Ya, terima kasih.